Recording in progress. Shalom semua. Shalom. So hari ni kita akan menyanyi lagu sebab hari ni setiap hari akan jadi kita selama Tuhan duduk dalam kita punya hati, kita akan rasa bahagia. So hari ni kita akan nyanyi lagu ini, Hari ni ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. So mari kita bernyanyi sama-sama dan memberi puji kepada Tuhan dengan bahagia. Hari ini ku rasa bahagia untuk bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terangkan Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari sama-sama kita baik tahu. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 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 Tiada yang dapat memisahkan kita daripada Tuhan. Amen. Segala puji kepada Tuhan. Untuk Dia satu-satu saja kita punya Tuhan. Tiada manusia yang boleh memisahkan daripada Tuhan. Apa yang Tuhan mahu kita membuat. Kita mematuhi dan membuat apa yang Tuhan mahu. Kita mahu
sahaja Tuhan, satu Tuhan sahaja. Kita sembah satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Yesus yang maha kuasa, yang maha besar. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, dengan hati tulus menyembah Dia maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, hanyamu ku menyembah, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, Tuhan, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah domba. Ku masuk dengan hati tulus ya Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus untuk menyembah yang maha kuasa. Ku sembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ya namamu kudus, kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, namamu kudus, oh Tuhan, Ariandara Bashira Tarade, sebab namamu kudus, Oradia Masyarada, oh sebab namamu menyembahmu, oh namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan, namamu kudus, sebab namamu kudus, namamu kudus,
Namamu kudus, hanya namamu kudus, Tuhan. Ada namamu, namamu kudus, kudus, kudus. Oh Tuhan. Namamu kudus, Namamu kudus, Tuhan. kita akan nyanyikan lagu ini semula tanpa musik dari mula. Ku masuk ruang maha kudus. Let's do it, guys. Ku masuk ruang maha kudus Mari kita nyanyi dari hati. dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, dengan hati tulus, hanya satu menyembah yang maha kuasa. Kuasa, ku menyembahmu, ku sembahmu, hanyamu, ku menyembahmu, ku sembahmu, mari kita menyembah Maha Kuasa, Maha Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Dia. Kita menyembah Dia. Mahamu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus. Nama Dia kudus, kudus Tuhan. Namamu, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Namamu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Namamu, sebab namamu kudus, kudus. Meninggikan namamu Tuhan. Memujimu Tuhan. Oh Tuhan yang berkuasa. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Father, we give you praise. Kurabashakatu barata kama mari andurubu kababari andu. Rimu tabaratu bakata kababari undurubu kababari andu. Terima kasih Tuhan karena memberikan kita Tuhan masa ini untuk masuk ruang-Mu Tuhan. Masuk ruang-Mu Tuhan, ruang ajaib-Mu, ruang kudus-Mu, ruang-Mu yang ada penyembahan,
Oh, penyembahan dari roh ke roh. Thank you, Lord. From the spirit to spirit. Worship from spirit to spirit. Lord, take us into your presence. Bawa kita masuk lebih dalam lagi. Amen. Dalam roh Tuhan. Ribo Amen. keberatuki dari Anda. Rimo kata kababari undurubo. Leto kababari Anda. Rima kata kababari andurubo kababari Anda. Rabari Andi. Zach, just play the guitar. Just play the guitar. Ribo kata kababari undurubo kababari Andi. Oh, Rima Katoko Borianda. Roto Kobo Rimala Darabu Shakarabota Kababari Anda. Rima Kababari Ondorobo Kababari Andorobo Kababari. Urapan Tuhan ada dalam hati kita. Urapan Tuhan berada dalam dari atas kepala hingga ke lutut, hingga ke bawah, hingga ke kaki. Ribo Kababari. Oh, berbahasa dalam roh. Sementara musik dimainkan, mari kita berdoa dalam roh. Berdoa dalam roh. Saya percaya malam ini malam urapan. Malam ini malam urapan. Malam ini Roh Kudus mau mengurapi kita. Ribo kabari andara bakari andara. For a while, just play the music. Just worship in the spirit for a while. Riba kabari. Ora pura dine saramiro kara dire pura da karabadine kara disile tuna dine kasha tu mari darabasira akuna dina bu salamuna lela mudarabi dina sakare dire mutara una bu nabi kare ne mudarabasino bo kare dira nisha durobo kasira dirobo sakara de Marabashuna Bora de Marudara Bakandira Bukasile Nurabasira Unabo Syria Nuroboshina Karadino Mosiria Ora Basilo Nuroboshina de Anduravaria Darakasira de Anduraboshina Ora Bakaria Nurobosara Bakere Bodaraba Hanaria Nurobosara Darabashina Unari Andarabasira de Undurona Mahakuru Mahapurus ya Tuhan Mahapurus Ora bosiri bukarabuna dida Ora buna karina Turabashera Turaba Oro Oh, urapi timi Tuhan, urapi timi Tuhan, rabakata karianda, ribaka baba barianda, oh kabarabu, kadosh, rata kababari ando robo kababari, kudus, ribakata kabarianda, andara baka babari anda, Thank you, Lord. Release your anointing. Lord, release your Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, puji namamu Tuhan. Terimalah urapan. Kalau buka saya minta kita buka video sementara. And then this is the word. Exactly. Kata Tuhan. Tuhan mau mengurapi ini. Mari kita panggil nama dia. Terimalah urapan. Kalau buka video, terima urapan. Terima kababa. Angkat tangan. Angkat pujian bagi dia. Oh, terimalah urapan. Riba kabarodo robo shaka babarianda. Malam ini Tuhan berkata, saya mau mengurapi tim ini. Dan berkata tim, I want to anoint this team.
Saya mau mengurapi tim ini. Ribo kababari Anda. Semua yang ada di sini. Oh, bukan saya dan Apostle Jipa saja, tetapi semua yang ada di sini. Tuhan mau kamu buka video dan terima tim. Tuhan kata ini adalah tim. Ini adalah tim. Satu tim, satu kumpulan, satu pasukan. Tuhan mau pasukan ini terima anugerah Tuhan. Malam ini saya percaya Tuhan mau rilis anugerahnya. Anointingnya untuk satu kemenangan yang luar biasa di atas kamu, di atas semua yang ada di sini. Dan kamu terimalah tim ini akan menerima urapan Tuhan untuk memberi profesi. Untuk memberi nubuatan. Tim ini, Tuhan kata tim ini, malam ini saya mau memberikan mereka nubuatan. Malam ini sedialah semua yang ada di sini. Deborah, Mantasik, Florence, Joko, Suti, Ting, dan semua yang ada di sini. Zack dan juga Selina. Ribaka Baba, semua, dan Yap, Pastor Daniel Yap, dan Bawi, dan semua yang ada di sini, terimalah. Tuhan kata ini adalah tim yang saya mau urapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus, urapan Roh Kudus untuk kerja dia, untuk kerja karunia-Nya, untuk kerja di kerajaannya. Thank you, Lord. To work in His kingdom. The Lord is anointing you. Receive the anointing. Receive the word. Ribaka baba soroto kabari Anda. Waktu ini Tuhan akan memberikan kamu dalam anointing ini, dalam anugerah ini, Tuhan akan mengurapi kamu dengan anugerah untuk memberi profesi, anugerah untuk memberi nubuatan, anugerah untuk memberi nubuatan kepada negeri dan negara, kepada satu sama lain. Terimalah. Ribo kababari Anda. Pastor Joko, get ready. The Lord is releasing a word to you. Tuhan memberikan satu perkara kepadamu, satu nubuatan kepadamu. Deborah, get ready. Tuhan memberikan satu nubuatan, dan one by one release nubuatan itu untuk siapa saja, untuk negeri, untuk negara, untuk apa saja yang Tuhan katakan. Ini Tuhan kata saya mau mengurapi pasukan ini. Pasukan bukan banyak, ya. Pasukan bukan banyak, hanya segelintir. Tetapi malam ini siapa yang ada di sini, kamu adalah dipilih menjadi pasukan Tuhan. Pasukan Tuhan, tim Tuhan untuk release prophetic word. Riba kata kabari Anda. Riba bukan Apostle Jipa dan Pastor Kumar saja, tetapi daripada mulutmu Tuhan akan menyatakan nubuatannya. Riba kababari Anda. Mari kita berdoa dalam spirit, dalam roh sebentar. For a while, as we pray in the spirit. Pastor Joko, get ready. Once you are ready, Pastor Joko, you on your mic, then you prophesy. Release the prophetic word. Kalau kamu sudah terima nubuatan dari Tuhan, on mic itu dan release nubuatan itu. Biarlah ya terjadi sekarang juga. Haleluya. Ribaka babari undurubuka cakap. Untuk sesiapa saja, kalau ada nubuatan, kamu terima. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord Jesus, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Kami ada di tempat ini Tuhan karena Engkau yang memanggil kami Tuhan. Kami ada di tempat ini karena Engkau Tuhan yang memilih kami. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan, saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhan akan mencurahkan segala kuasa-Mu Tuhan, dan Engkau Tuhan akan memilih di antara kami yang ada di tempat ini Tuhan, dan Engkau Tuhan akan menjadikan kami Tuhan alat kerajaan-Mu Tuhan. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan, secara spesifik Tuhan, Engkau satu persatu Tuhan akan memberikan kami urapan yang khusus Tuhan, agar kami dapat mengerjakan Tuhan sesuai apa yang hendak Engkau mahu kami lakukan Tuhan, sebagai anak-Mu, sebagai hamba-Mu Tuhan, sebagai rakan sekerja dengan Engkau ya Bapa di surga. Kami ada di tempat ini Tuhan, di posisi kami Tuhan bukan kebetulan, tetapi Engkau Tuhan yang akan memberi
memberikan kami Tuhan, langkah demi langkah Tuhan. Engkau yang memberikan kami Tuhan, langkah demi langkah ya Bapa di surga. Interaksi di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Engkau yang akan menentukannya Tuhan Bapa di surga. Sehingga kami Tuhan dapat melakukan bagian kami Tuhan. Kami akan disatukan Tuhan sebagai satu pasukan Tuhan. Kami akan bergandengan bersama-sama Tuhan. Dan kami percaya setiap di antara kami Tuhan, Engkau menganugerahkan Tuhan karunia khusus Tuhan, supaya di antara kami Tuhan, anugerah karunia ini Tuhan dapat dipergunakan Tuhan Bapa di surga di dalam pekerjaan Tuhan. Dan kami akan berjalan sebagai satu pasukan Tuhan, sehingga Tuhan, pekerjaan Tuhan ini akan diperkasakan Tuhan. Kami dapat melangkah Tuhan di daerah manapun Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang sudah memperlengkapi kami Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan yang menyertai kami Tuhan. Tidak ada yang dapat menahan pergerakan ini Bapa di surga. Dan setiap yang dimulaikan ini Tuhan akan merebak dengan cepatnya Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, api-Mu Tuhan yang sudah dimulai itu Tuhan akan berjalan Tuhan. Dan di dalam pasukan ini ya Bapa di surga, kami tahu Tuhan, Engkau akan memperlengkapi, Engkau menganugerahkan kami Tuhan. Sebab itu Bapa di surga, kami ada di tempat ini bukan kebetulan, tetapi Tuhan, Engkau sudah memilih kami Tuhan untuk satu pekerjaan yang luar biasa Tuhan. Dan kami melihat pekerjaan ini Tuhan akan segera terjadi Tuhan. Dan kami melihat Tuhan, di mana Tuhan akan ada kegerakan yang luar biasa. Dimanapun Tuhan, kesatuan roh ini Tuhan berjalan Tuhan, maka akan ada banyak Tuhan pekerjaan-Mu. Bahkan ada banyak Tuhan manifestasi. Bahkan ada banyak Tuhan yang akan mendengar, telinga yang mendengar Tuhan. Dan mereka Tuhan akan menerima suatu pertobatan yang baru Tuhan. Mereka Tuhan menerima Tuhan pertobatan yang sungguh-sungguh Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan, kami percaya maka akan terjadi Tuhan Bapa di surga satu kegerakan yang luar biasa Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi Tuhan, kami mau menyerahkan tim ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sekali lagi Bapa di surga, kami mau Tuhan merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan merendahkan diri serendah-rendahnya Bapa di surga. Dan kiranya Tuhan masih ada sedikit sekalipun Tuhan, kami mau taruh itu Tuhan di hadapan-Mu saat hari ini. Dan kiranya Tuhan, semuanya itu Tuhan akan disuci kuduskan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Dan sehingga segala sesuatu yang Engkau ingini bagi setiap kami Tuhan akan terjadi pada waktu ini dan saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Allah, terima kasih, thank you Lord. Rebaka baba bari andara bakarian. Dia get ready yang lain. Tuhan memberikan, saya percaya malam ini adalah malam Tuhan mau mengurapi, anoint tim ini, tim yang setiap yang ada di sini Tuhan mau mengurapi. Dan kalau ada nubuatan dan sesuatu yang Tuhan mau kamu berikan kepada siapa saja, ataupun kepada tim ini, ataupun kepada negara mana-mana pun, release lah. Deborah, get ready now. Ribaka baba bari andara bakari anda. Next Mantasik dan Pastor Daniel, get ready ya. Oh, ribaka taka untuk release word from the Lord. Zach and Selina also get ready to release prophetic word of the Lord. Deborah, ribaka baba. Oh, tikada barapa kasyakara dara bahanta kara dara bakasyukuhade. We love you, Lord. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Kerinduan Tuhan adalah mencari orang-orang yang bukan saja haus dan lapar akan Tuhan, tapi Tuhan mau menjadikan anak panah yang
senang dilenturkan, yang mau dilenturkan, supaya di mana saja anak panah itu dilontarkan, di mana saja anak panah itu Tuhan terbangkan, Tuhan utus dan mau taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan juga mau kita berani untuk mendaki lebih tinggi lagi, gunung-gunung batu itu. Tuhan katakan tempat-tempat yang ditinggalkan kamu akan meneroka semuanya itu di dalam roh, di dalam alam roh kamu, tetapi kamu akan menakluki semuanya jika kamu berani untuk naik lagi ke tempat yang lebih tinggi. Dan Tuhan juga berkata, kalau kita di tengah-tengah serigala, iblis keliling, dia mengaum seperti singa, tetapi singa yang dari Yahuda, Yesus Kristus adalah menjadi barisan hadapan kita, menjadi kepala kita, dan tidak ada ketakutan yang menakluki setiap umat pilihan Tuhan. Dan Tuhan mau kita semua merendahkan hati di hadapan Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh, menyerahkan hidup kita. Waktu sudah singkat, tidak ada waktu yang banyak lagi untuk kita bermain-main dan untuk kita buang-buang waktu. Kita tahu untuk kita itu sangat penting, tetapi kerinduan Tuhan adalah mengutamakan Tuhan. Kerinduan Tuhan adalah kita mau diam di secret place-nya Tuhan, dan mau menantikan Tuhan, dan menangkap suara hati Tuhan, dan mau melakukan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, ya, apa yang Tuhan mau perintahkan, dan kita mau melakukan itu. Dan inilah waktunya, kata Tuhan, aku akan mengutus kamu ke tempat-tempat yang tandus dan kering, tetapi jangan takut karena roh Tuhan menyertai kita. Ada pemulihan terjadi, ada kegerakan terjadi, dan semua yang menjadi racun yang iblis taruh di dunia ini sebelum ini, di tangan kamu ada kuasa yang mampu memberikan penawar, yang mampu memberikan kehidupan yang baru, yang mampu memberikan pertumbuhan kepada tanah-tanah yang kering dan tandus. Ada roh Allah di dalam kamu, roh Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Mari kita terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita terus menerus persiapkan hati kita. Mari kita terus menerus izinkan Tuhan mengarahkan kita seperti anak panah yang mau dilenturkan Tuhan di tangan. Tuhan adalah penjunan dan kita adalah tanah liat bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, ke dalam tangan Tuhan yang kuat kami menyerahkan hidup kami. Kami dan seisi rumah kami Tuhan, di rumah kami sendiri yang paling kecil sekalipun, menerima roh yang baru yang dari Tuhan, yang memberikan pemulihan, yang membukakan mata rohani untuk melihat salib Tuhan, untuk melihat Tuhan di dalam setiap musim hidup kami. Kami rindu Bapa, kegerakan itu terjadi bukan saja di dalam hidup kami secara pribadi, tapi di dalam keluarga kami, bahkan di dalam bangsa ini Tuhan, di dalam negeri kami ini Tuhan, di kota ini, di setiap pelusuk-pelusuk Tuhan yang tersembunyi bagi dunia. Kami rindu akan mengalami lawatan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami lepaskan berkat ini. Di dalam nama Yesus kami menerima. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Amen, amen. Amen, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mantasik, get ready. Apabila yang lain menyatakan nubuatan, mari kita terima nubuatan itu ya. Mantasik, go ahead. Anak-anakku, dengar baik-baik. Malam ini Tuhan Yesus ingin berbicara kepada kalian semua. Dengarkanlah perkataanku baik-baik, anak-anakku. Iya, lihatlah di sekeliling kalian yang terjadi di Filipina sekarang. Aku sudah memberitahukannya kepada kalian di dalam gunung ini, bahwa Filipina akan mengalami bencana, gempa bumi. Dan sekarang berdoalah untuk Sabah bagian timur. Sabah bagian timur. Berdoalah untuk Sabah bagian timur. Karena Sabah juga akan mengalami hal yang sama jika mereka tidak bertobat. Sabah bagian timur, Sabah bagian timur. Lihatlah, lihatlah. Dan aku juga ingin memperingatkan kalian supaya mendoakan PRU yang akan datang. Berdoalah untuk PRU. Ingat,
Kalian harus berdoa untuk PRU ini karena inilah yang akan menentukan masa depan Malaysia. Anak-anakku dengar baik-baik. Aku telah memilih GAPM. Aku telah memilih dan menubuhkan GAPM untuk menyampaikan nubuatan-nubuatanku kepada dunia. Kalian harus menguatkan lagi GAPM. Mintalah kekuatan daripada Roh Kudus. Apostle Jipa. Robert Kumar. Bawalah anak-anakku. Ajarlah mereka semua. Mengenai nubuatan-nubuatan dan yang paling penting adalah peperangan di alam roh. Ajarlah mereka semua. Dan kalian semua yang ada di dalam grup ini. Kalian harus bersatu padu dalam doa. Bersatu padulah kalian. Dunia semakin kacau. Kalian harus tetap kuat dalam doa. Berdoalah untuk negara kalian. Berdoalah untuk kota kalian. Berdoalah untuk orang-orang percaya di seluruh Malaysia dan di seluruh dunia. Ya, malapetaka demi malapetaka akan muncul. Tetapi kalian harus tetap kuat. Kalian harus tetap kuat. Ya, kalian harus berdoa untuk orang-orang sakit yang ada di dalam grup ini. Ada beberapa orang di antara kalian sedang sakit. Berdoalah untuk mereka selepas ini. Kalian semua yang berada di dalam grup ini, dengarlah dan ikutlah apa yang diajarkan oleh Apostle Jip, Robert Kumar dan semua nabi-nabiku yang ada di dalam grup ini. Ingat, kalian harus berhati-hati. Iblis ingin menjatuhkan kalian. Tapi kalian, aku sudah memberikan peringatan kepada kalian. Berdoa dan berjaga-jagalah selalu. Amin. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Shekarabakababariandi. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Saya akan teruskan dan selepas itu mungkin saya akan beri masa lagi untuk berdoa satu sama lain. Dan Pastor Daniel akan berdoa. Kemudian Daniel Yap. Saya mau agree dengan apa. Sebab malam ini Tuhan memberitahu saya tadi yang Tuhan mau berkati grup ini. Team ini. Dia kata team ini. Alright, anoint this team. I want to anoint this team. So sesiapa saja yang ada di sini malam ini, puji Tuhan, karena Tuhan telah memilih kamu sebagai tim terutama. Saya dengan Apostle Jipa tidak bincang perkara ini, tetapi saya faham apa yang ada dalam hati dia juga ada dalam hati saya. Apa yang ada dalam hati saya juga akan ada dalam hati dia. Okay, kita sama-sama dalam spirit, dalam roh, dan sebab itu malam ini adalah malam percobaan. Amen. Malam bukan pencobaan, tapi percobaan. Berarti bukan Tuhan mencoba kita, tetapi Tuhan memberi kita satu percobaan. That means a freedom to practice God's gift upon your life. Tuhan memberikan kita satu satu masa untuk kita menggunakan, aktifkan anointing kita, aktifkan nubuatan kita, aktifkan. Saya juga tadi Mantasik, semasa Brother Mantasik bernubuat tadi, ada dua perkara yang saya mau confirm. Satu adalah Tuhan mau kita doakan untuk orang yang sakit, bukan dalam grup saja, tetapi orang lain di kalian kamu. Lihatlah tangan kamu sebentar. Lihat tangan kamu. I want you to see your hands. Lihat tangan kamu. Tangan kamu ini adalah luar biasa. Seperti mana tangan Yesus adalah luar biasa. Sebab tangan Yesus ada marks.
Okey, tangan dia luar biasa, tetapi tangan kita pun luar biasa juga. Tangan dia ada mark kita kata apa? Ada tanda. Ada tanda dia disalibkan, betul? Thomas tanya dekat dia, bagaimana saya boleh percaya yang kamu adalah Yesus? Kamu adalah Yesus yang bangkit semula. Dia tunjuk kepada Thomas. Dia kata, Thomas, datanglah, sentuh tangan saya. Tangan ini adalah lain. Saya mau kamu lihat tangan kamu. Tangan kamu ada sesuatu yang Tuhan telah berikan. Tangan kamu juga ada mark dia. You are marked by God. Kamu telah dipilih dan menjadi satu what do you call umat yang Tuhan pilih di dunia ini, ataupun dari grup ini, daripada JAPM ini. Tuhan pilih tim ini yang ada di sini malam ini. Tuhan pilih tim ini untuk memberi satu mark, satu tanda yang luar biasa. Mata kamu yang kasar tidak boleh nampak, tetapi mata spiritual kamu akan dibuka malam ini untuk melihat sesuatu yang ada di tangan kamu. Dan seperti mana tadi nubuatan itu, kita harus doa untuk orang yang sakit. Malam ini saya beritahu kamu, ini adalah nubuatan dari Tuhan. Malam ini Tuhan memberikan sesuatu yang ajaib, yaitu apabila kamu sentuh sesiapa, walaupun di skrin ini, ataupun kamu berdoa daripada telefon untuk orang lain, apabila kamu sentuh skrin seperti mana yang saya sentuh sekarang, skrin ini, apabila kamu sentuh skrin ini dan berdoa untuk seseorang, Tuhan akan menghantar apa yang ada dalam tangan kamu ini, kuasa ajaib yang ada dalam tangan kamu. Saya dan Apostle Jipa banyak kali sudah share dengan satu sama lain bagaimana Tuhan menggunakan kita dengan Pastor Prophet Josephine, isteri saya itu, dan juga Prophet Daniel juga pernah bagi tahu kami. Dan masa kita berdoa untuk sesiapa dalam telefon, dalam Zoom, dalam WhatsApp, Tuhan serta-merta melakukan mujizat untuk mereka. Mereka sembuh serta-merta. Alright? Ada banyak testimoni ya. Kita doa, mereka boleh rasa fire. Kita kata fire. Okay? Mereka terima api, nubuat api Roh Kudus itu. Mereka kata, panas. Banyak kali dia kata. Dan dia kata, badan saya sudah jadi okey sekarang. Semua yang ada dalam dari kepala hingga lutut ke bawah ke kaki saya, semua yang sakit semua sudah hilang. So, seperti itu malam ini, lihat tangan kamu ini. Tangan kamu ini ada tanda ajaib yang ada pada tangan Yesus. Tangan Yesus diletakkan pada tangan Jenny, tangan Deborah, tangan Mantasi, tangan Joko, tangan Suti, tangan Bawi, tangan Florence, tangan Jerin, tangan Ting, tangan Daniel, tangan-tangan yang ada di sini malam ini. Dan kami, Apostle Jipa dan saya malam ini mau menyerahkan anointing ini kepada kamu. Amen. Bukan kita saja mau carry anointing ini. Anointing ini bukan untuk kita semata-mata untuk gunakan untuk kemuliaan. Kita bukan untuk kemuliaan Tuhan. So, tim ini akan menggunakan apa yang diberikan oleh Roh Kudus malam ini. Dan kamu sudah terima. Satu Mantasik kata, malam ini kita akan berdoa ya. Sebelum kita tutup malam ini, akhiri malam ini, kita akan berdoa apa saja yang ada dalam hati kamu. Kita mau doakan untuk orang yang sakit dalam grup dan luar grup. Kita akan doakan. Dan malam ini juga kita akan lihat satu penyembuhan Tuhan yang luar biasa akan berlaku. Amin. Amen. Satu lagi yang Mantasik berkata mengenai apa yang berlaku di Filipina. Alright, saya mau mengingati kamu baru-baru ini, mungkin dalam beberapa bulan yang lalu, saya bernubuatan di gereja saya dan juga saya bernubuat di dalam JAPM juga. Saya berkata, Tuhan memberitahu saya yang Tuhan akan menamatkan peperangan untuk sementara waktu. Peperangan yang berlaku di Israel dan di kawasan itu kan, okay? Bersama dengan Irak dan Iran dan sebagainya. All this war is, the Lord says, I will stop for a while, sementara. But then saya juga mendengar Tuhan kata,
there will be other incidents akan berlaku dalam masa 6 bulan ini. Dalam masa 6 bulan ini, beberapa insiden akan berlaku. Saya beritahu sebelum ini, beberapa insiden akan berlaku. Dan satu insiden yang akan berlaku adalah gempa bumi di Filipina. Gempa bumi di Filipina. Saya bernubuat tentang ini di gereja saya dan juga saya bernubuat tentang ini di dalam JPM. Dan saya percaya yang lain juga mungkin dengar suara Tuhan dan nubuatkan begini. Tetapi kita juga memberi amaran yang Sabah dan Sarawak juga akan terkena gempa bumi ataupun risiko-risiko yang lain daripada apa yang akan berlaku di Filipina. Yang Filipina punya itu adalah seperti satu amaran. Tuhan telah berikan amaran kepada Filipina bukan satu kali ya. Sudah beberapa kali. Dari tahun lalu juga saya nubuatkan tentang apa yang akan berlaku di Filipina. Benda itu berlaku dulu. Dan kali ini ia berlaku kemudian sekali lagi. Berarti apa yang Tuhan kata daripada mulut prophet dia, nubuat nabi-nabi dia akan terjadi. Okey, sebab itu adalah kata-kata dari Tuhan. Semalam ini kamu juga menerima semua yang ada di sini, tim ini, tim nubuatan ini, tim profetik ini juga menerima apa yang kami ada. Apa yang kami terima dari Tuhan, saya mau kamu juga mengalami dan menerima gift ini, alright? Hadiah daripada Tuhan, karunia daripada Tuhan ini, Tuhan mau memberikan kepada semua yang ada di sini. Kamu juga akan menerima apa yang kami telah menerima, okay? So malam ini, saya mau dengan cepat saya mau bawa kamu ke Mazmur 20, tolong buka kepada Mazmur 20. Kita mau baca daripada ayat nombor 6 hingga ke 10. Malam ini saya mau memberitahu satu tajuk yang mengatakan begini, diurapi, and in English we say anointed to triumph. We are anointed to triumph. Kita diurapi untuk kemenangan. Amen. Kita diurapi untuk semata-mata saja ya. Urapan itu untuk kemenangan. Kita sama-sama akan menang. So, malam ini Tuhan mau mengurapi kita. So, tajuk malam ini, boleh dengar semua? Boleh dengar ya? Thumbs up sikit. Okay. So, malam ini saya mau menceritakan bahawa Tuhan mau mengurapi kita semua di sini untuk memberi kita kemenangan yang amat luar biasa. Kemenangan yang kamu tidak pernah melihat dan tidak pun terfikir. Oh, bagi ini pun Tuhan boleh beri kita kemenangan. Dan saya akan beritahu satu demi satu dan saya akan baca ayat 1 hingga 5 dulu. Daripada ayat 6 saya akan berikan poin ya. Saya ayat nombor 1 begini. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Sudah buka ya? Sudah ada? Kiranya nama Allah Yakub membentangi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Zion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakarmu. Selah. Amen. Mari kita berfikir sebentar. Semua puji-pujian yang kita beri walaupun half an hour, sedikit masa, 15 minit, 10 minit, 1 jam dan sebagainya. Semua yang datang daripada hati yang tulus, hati yang betul, berarti penyembahan kita adalah korban. Adalah korban persembahan. Okey, kalau apa yang puji-pujian dan syukur-syukur yang kita berikan itu adalah penyembahan yang Tuhan mau, yaitu korban persembahan, berarti ia telah disukai Tuhan. Amin. Tuhan suka pengorbanan seperti itu. Okey, Tuhan suka pengorbanan. Waktu yang kamu berikan di JAPM ini adalah satu pengorbanan. Masa kita datang untuk puji Tuhan, mendengar firman Tuhan adalah satu pengorbanan besar. Tuhan jatuh cinta pada pengorbanan kamu. Amen. Saya katakan malam ini, Tuhan akan jatuh cinta dengan pengorbananmu malam ini. Amen. Dan kiranya ayat 5, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau hendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Amen. Puji Tuhan. Ini adalah promise.
Ini adalah promise Tuhan. Tuhan memberikan satu promise kepada kamu bahawa Tuhan akan berikan kepadamu apa yang kau kehendaki. Apa yang kamu ada satu kehendak dalam hati kamu. Satu dream dalam hati kamu. Satu mimpi dan permintaan dalam hati kamu. Tuhan mau mengkabulkannya. Apa yang kamu rancangkan, rencana kamu itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Amen. Tuhan akan melakukan. Inilah promise. Dan sekarang tulis nombor 1. And Nomor 1, the anointed will be saved. The anointed will be saved. Nomor 1, orang yang diurapi akan diselamatkan Tuhan. Amen. Orang yang diurapi akan diselamatkan Tuhan dan diberi kemenangan. Saya repeat orang yang diurapi. Apa yang urapan itu boleh melakukan? Ataupun apakah kuasa urapan itu yang kita terima? Orang yang diurapi akan diselamatkan Tuhan dan diberikan kemenangan. Amen. Tulis dan simpan nota ini, ataupun kalau saya ada masa nanti saya akan hantar nota ini. Okey, Tuhan mau kamu menerima urapan ini untuk diselamatkan Tuhan dan diberikan kemenangan. Apa yang berlaku, gempa bumi dan malapetaka yang akan berlaku, dari gempa bumi, dari malapetaka, orang yang percaya Tuhan, orang yang puji dan syukur, orang yang memberikan puji-pujian yang berunsurkan korban persembahan akan diselamatkan Tuhan sebab mereka diurapi roh. Amen. Mereka diurapi roh. Tuhan akan selamatkan kita. Tuhan akan memberikan kita satu kemenangan. Amen. Dan ini saya mau baca ayat nombor 6 ya sekarang. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu. Amen. Dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Haleluya. So orang yang diurapi akan diselamatkan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kita satu kemenangan, dan sebab itulah kita akan mengangkat panji-panji. Kita akan teruskan mengangkat puji-pujian. Kita akan terus menari. Kita akan terus bergendang. Kita akan terus bermain musik. Kita akan terus memberi pujian. Jangan stop. Walaupun orang akan benci kita sebab kita menari. Ada ramai orang melihat video kami yang tular di YouTube baru-baru ini, melihat kami menari-nari, budak-budak kecil dan juga orang-orang tua di gereja kami semua menari sebab ada urapan yang luar biasa, semua menari. Ramai yang condemn kita, ramai kata, oh ini gereja pub, ini gereja disco, ini Tuhan tidak sukai. Tuhan akan macam-macam lah diorang buat kata-kata yang tidak baik terhadap kita. Alright? Dan kami tidak pedulikan. Kami kata inilah cara kita mau memberi pujian kepada Tuhan, menari di hadirat Tuhan. Di mana lagi kita mau menari? Di hadirat Tuhan lah kita mau menari, betul. Di hadirat Tuhan lah kita mau main kecapi. Di mana lagi mau main kecapi? Di tong sampah. Alright? So orang-orang yang di sebelah sana semua dia tak faham. Dia mau condemn kita saja. Jangan peduli dia, jangan takutkan dia. Menari, memberi pujian, panji-panji itu akan diangkat tinggi. Di gereja kami semua kerusi one row after another row ada panji. Okay, ada panji, sedia ada panji. Kita letakkan panji. Kita kata, okay, siapa yang ada feeling, ada mau mengangkat panji untuk Tuhan, angkatlah. Ada atas kerusi. Dan orang angkat panji, menari, orang akan memain kecapi, dan orang yang bermain musik dan gendang dan sebagainya. So, memang gereja kita memang banyak bunyi dia lah. Okay, memang bising. Okay, bising untuk kemuliaan Tuhan. Amen. Our church is a noisy church. Okay, heaven is more noisier, right? Syurga adalah lebih banyak, lebih besar bunyi dia, lebih kencang bunyi dia. Mesti orang yang condemn kita kali ini, satu hari nanti dia pergi, dia masuk syurga, dia berfikir apa dia masuk mana pula ni? Bolehkah dia condemn, dia kata ini pub, ini disco? Bukan. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, biarlah daripada hati yang murni, dan Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Now Tuhan
yang duduk di taktanya di syurga akan tetap mendengar suara panggilanmu. Betul? Amen. Kalau kamu panggil Tuhan, dia akan mendengar suara panggilanmu dan keluhan kita. Tuhan akan tetap menyelamatkan dan memberikan kemenangan yang muktamad bagi kita kepada kita. Amen. So kemenangan Tuhan adalah muktamad. Okay. Tuhan adalah pengadil. Tuhan juga adalah coach kita yang akan mengajar kita untuk score goal dia. Amen. Dan dia akan mula-mula kata yes, goal. Amen. Dan Tuhan akan kata yes, buat lagi sekali. Buat lagi sekali. Alright. Sampailah semua yang dibina oleh syaitan dan iblis dan dia punya tim tu hampus, rosak dan dihancurkan. Amen. Pujian kamu akan menghancur. So you are anointed to triumph. Kamu telah diurapi Tuhan untuk kemenangan yang luar biasa. Dan urapan ini, apa yang boleh urapan ini boleh buat? Urapan ini akan menyelamatkan kamu daripada bencana dan segala yang syaitan planning untuk menjatuhkan kita. Apa yang syaitan planning, iblis plan, rancang untuk jatuhkan kita, semua akan hancur sebab kita akan tetap diselamatkan dan diberi kemenangan. Amen. Kalau boleh, mari melihat Mazmur 28. Letakkan tangan kamu dalam Mazmur 20 ya. Simpan sana, saya akan datang kembali. Mazmur 28. Mazmur 28 ayat 8 dan 9. Tuhan, okey, saya baca kan. Mazmur 28 ayat 8 dan 9. Tuhan akan kekuatan, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Amin. Tuhan adalah benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Kalau saya tanya, siapa diurapi Tuhan? Kita semua akan angkat tangan, betul? Kita semua akan berkata, yes, saya diurapi Tuhan. Sebab itulah benteng dia, Tuhan letakkan untuk menguatkan kamu dan menjaga kamu. Dan Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. What a wonderful word. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amen. So ini adalah doa kita ya. Kita doa kepada Tuhan Yesus supaya dia akan teruskan terus memberi urapi kita dengan Roh Kudus dan gembalakan kita dan juga mendukung kita selama-lamanya. Amen. Balik kepada pasal 20 tadi. Dan nombor 2, nombor 1 kita sudah tahu. Nombor 2, the anointed will trust in the name of the Lord. The anointed will trust in the name of the Lord. Orang yang diurapi akan percaya pada nama Tuhan. Betul? Orang yang diurapi akan percaya pada nama Tuhan. Bukan nama-nama lain. Bukan nama-nama tokoh lain. Kita tidak percaya pada nama-nama tokoh lain. Baru-baru ini saya mendengar cerita daripada seorang yang datang ke meeting kami ya, untuk training kami, Bible school kami. Saya tidak mau sebut siapa dan di mana dan gereja mana ya. Dia kata baru-baru ini mereka pergi jumpa pastor mereka ataupun padri mereka di gereja. Dan mereka masuk office dia. Dan di office padri itu, ini bukan padri Katolik ya. Okey, saya tak mau sebut padri manalah. Dia masuk bilik padri itu untuk berbincang sesuatu. Atas meja padri itu ada satu what we call patung Buddha. Apa patung Buddha buat di gereja? Dan mereka tanya dia, kenapa kamu ni simpan patung Buddha? Kamu ni padri kami, kamu ni pastor kami. Kamu adalah gembala kami. Kami percaya yang kamu akan menggembalakan kita dengan cara Tuhan. Dan mereka kata, komiti kata, kalau kamu tidak buang patung ini, kita akan report kepada yang tertinggi. Alright? Saya tidak mau sebut siapa dan di mana. Tapi benda ini memang berlaku. Saya tidak tahu
orang itu sudah buang tokong itu tidak, ataupun yang berhala itu tidak. Saya tidak tahu. Walaupun dia buang di situ, dia akan simpan di rumah, kita pun tidak tahu. Tetapi Tuhan berkata begini dalam ayat yang 8. Apa yang berkata ayat 8? Is it ayat nombor 8? Oh, sorry. Ayat nombor 8, betul. Orang yang diurapi akan percaya pada nama Tuhan. Ayat nombor 8. Saya baca ya. Orang ini memegahkan kereta dan orang ini memegahkan kuda. Sehingga orang memegahkan benda-benda lain. Dia memegahkan kuda, memegahkan what we call this, memegahkan benda-benda yang lain. Okey, alat-alat dia ataupun patung-patung yang lain. Tetapi Tuhan berkata begini, ayat berkata begini ya, ayat Mazmur berkata begini, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Haleluya. Amen. Kita hanya bermegah pada Tuhan Yesus. Jangan simpan berhala. Jangan juga pandang berhala itu. Jangan simpan sesuatu yang mengatakan benda ini akan menolong saya lebih daripada Tuhan. Wang ini akan menolong saya lebih daripada Tuhan. Pensimpanan saya di bank ini akan menolong saya lebih daripada Tuhan. Dan banyak lagi harta benda, dan juga mata kita pergi kepada gold and silver, kepada apa yang ada di muka dunia ini, gold and silver. Okey, perak dan emas kita mau. Tidak salah untuk simpan, tetapi kita pandang kepada Tuhan. Lebih kita pandang kepada Tuhan, itulah barulah kita akan maju. Orang yang diurapi akan percaya pada nama Tuhan selama-lamanya. Amen. Dan kita harus menaruh harapan pada Tuhan dan percaya sepenuhnya pada nama agungnya. Amen. Percaya pada nama agungnya. The one and the only. He is the King of Kings, the Lord of Lords. Just believe in the word. Don't believe in something else. Orang yang dulu yang move dalam giftings. Saya pernah mendengar dan saya juga pernah memberitahu dalam grup ini sebelum ini, bahwa orang yang dulu percaya dan move dengan giftings, dia ada Roh Kudus membawa mereka masa mula-mula mereka menerima anointing Tuhan, urapan Tuhan. Mereka juga terima karunia untuk melakukan healing, miracle, signs and wonders, melakukan mujizat dan banyak-banyak perkara yang luar biasa. Tetapi selepas hati mereka sudah cerong, dia sudah serong sikit, dia sudah alignment lari, dia sudah pergi cari lain perkara yang tidak baik dan sebagainya, anointing itu tidak bekerja lagi, anointing itu tidak berguna lagi untuk dia. So dia mau tunjukkan kepada dunia ini dia masih ada anointing. Sebab itulah dia pergi cari berhala dan juga pergi ke sebuah negara yang kamu tahulah, saya sebut negara-negara itu, ada juga negeri di sesuatu negara di India dan sebagainya, di Thailand dan sebagainya, dan mereka pergi cari the power from the demons, dan bawa kembali ke gereja mereka, dan mereka melakukan mujizat, mereka melakukan healing, mereka melakukan penyembuhan. Dan orang kata, wah, dahsyatlah pastor ini, moving dalam gifting. Tetapi tidak. Kalau kamu ada penglihatan nubuatan, kalau kita ada penglihatan rohani, kalau kita ada penglihatan Roh Kudus, kalau kita ada penglihatan itu, kita tahu orang itu melakukan semua ini bukan dengan karunia kasih Tuhan, dengan karunia ataupun anointing Tuhan, tetapi mereka telah beli daripada sesuatu tempat dan mereka menggunakan ataupun mereka menanam benda itu di gereja mereka. Ada juga cerita begini, mereka menanam sesuatu di gereja mereka supaya orang tidak tahu, tetapi ada movement, tetapi semuanya dilakukan oleh toyol-toyol dan spirit-spirit yang jahat. Betul. Ini pernah berlaku, ya, pernah berlaku di luar negara, dan saya juga pernah mendengar yang berlaku di Malaysia juga. Tak maulah saya sebut di mana-mana, tetapi berwaspada. Okey, berwaspada. Apa yang dia gunakan itu satu hari akan makan dia juga. Okey, apa yang digunakan satu hari akan makan dia juga. Okey, dia tidak tahu sekarang dia mau jadi famous. Kenapa mau jadi famous?
kita percaya hanya pada nama Tuhan. Jangan khawatir, jangan, kalau anointing itu tidak, carilah Tuhan, cari Tuhan sedalam-dalamnya. Okey, masuk ke hadirat Tuhan, macam lagu tadi kan, masuk dalam ruang hadirat Tuhan, masuk deeper, go deeper into the presence of God. Don't let go of the Holy Spirit until He anoints you. Don't let go of the power of the anointing comes upon you. Don't let go, jangan lepaskan sehingga kamu diurapi Tuhan. Kalau boleh bermalamlah di gereja. Kalau boleh tinggal di gereja, istri saya selalu suka tinggal di gereja. Dia bermalam-malam di gereja. Dia kata, saya tidak akan pulang. Saya duduk di gereja 2-3 hari. Saya akan berdoa. Jangan kacau saya. Saya kata, saya tidak apalah. Jangan kamu hilang sudah. Okey. Ada di gereja. Alright. Saya kata, kalau dia sudah hilang di gereja, saya hilang di bilik saya. Okay, bukan tidur ya. Saya pun cari Tuhan. So sama-sama kita cari Tuhan di ruang yang berlainan. Di rumah pun ada Tuhan, Roh Kudus. Di gereja pun ada Tuhan, Roh Kudus. Okey, di mana kamu mau cari dia? Tapi jangan cari orang lain. Jangan cari benda lain. Jangan cari iblis. Jangan cari syaitan. Jangan jual hidup kamu pada syaitan. Amen. Nombor 3, the anointed will arise and stand upright. The anointed will arise and stand upright. Orang yang diurapi akan bangun. Amen. Orang yang diurapi itu akan bangun berdiri dan tetap tegak. Amen. Dia akan bangun berdiri dan tetap tegak. Jatuh 1 kali, bangun 7 kali. Amen. Jangan takut pada kejatuhan. Tetapi pembangunan itu adalah daripada roh. Kalau pembangunan itu adalah daripada roh, kamu akan bangun 7 kali. Sebab seperti itulah katakan the Bible words. Amen. So orang yang diurapi akan bangun berdiri. Ayat nombor 9 berkata begini. Mereka rebah dan jatuh. Mereka bererti orang yang lain. Orang yang tidak percaya pada Tuhan. Orang yang percaya pada kuda. Orang yang percaya kepada Buddha. Orang yang percaya akan jatuh. Orang yang percaya pada semua tokong-tokong ini, semua yang berhala ini, semua yang jampi-jampi ini, semua yang tidak kudus, apa yang mereka percaya, mereka akan jatuh rebah. Tadi saya berdoa, Tuhan, rebahkanlah secepat mungkin. Rebahkanlah. Saya tak boleh tahan lagi. Saya melihat, saya mendengar. Banyak kali saya mendengar. Mereka menggunakan semua, mengatakan dalam konteks saya ada anointing. Saya ada anointing. Okey, pastor itu kata saya ada anointing. Mari. Tetapi bukan anointing. Adakah, jangan salahkan saya. Saya straightforward. Okey, kalau kamu tak suka, tutup telinga dulu. Okey, saya akan straightforward. Okey. Tapi saya akan beritahu kamu, dalam kumpulan ini, kita training tim ini menjadi orang-orang yang boleh memberi nubuatan dan melihat apa yang roh memberikan. Ada satu pastor, dia pergi beli anointing, tapi satu masa dulu saya kenal dia. Sebab dia so anointed, dia dengan tim dia so anointed, ramai daripada Katolik menjadi Protestan, masuk dalam bukan Protestan saja, tetapi mereka menjadi orang kata apa? Pasal kita panggil apa? Mereka menjadi mereka terima Roh Kudus dan pergi gereja-gereja yang spirit filled church. Okay, gereja-gereja yang dipenuhi Roh Kudus, mereka pergi begitu. Tetapi the same pastor sekarang, sebab tak tahu apa yang berlaku dengan kepala dia, apa yang berlaku dengan kehidupan dia, saya tidak tahu. Sudah banyak komplain yang kami mendengar, memang betul pun sudah dirisik, sudah diberitahu. Dia menyalahgunakan kuasa quote unquote anointing dia untuk menyentuh badan perempuan. Bukan di tempat yang tidak baik. Walaupun dia tidak sentuh, dia panggil perempuan ataupun orang yang datang ini. Dia kata, letakkan tangan benda-benda dan saya akan doakan spirit yang masuk dalam, kamu faham kan? Tempat-tempat yang tidak boleh disentuh lah. Okay? Dia kata,
dia minta perempuan itu pegang tempat itu, tak? Bukan dia pegang lah. Walaupun dia tidak pegang. Saya tidak tahu kalau dia pegang, tidak pegang lah. Tapi apa yang saya pernah dengar adalah, dia kata kepada perempuan yang dia train tu, dia kata, bukan isteri dia perempuan dia punya assistant yang dia train itu, dia kata pegang pada benda-benda itu, dan saya akan mendoakan supaya spirit yang masuk dalam benda itu akan terkeluar. Mana ada spirit masuk dalam benda itu? Bodoh. Dan orang yang percaya, orang yang bodoh, sama juga dia bodoh. Dia bagi badan dia, bagi perempuan lain pegang-pegang tempat yang tidak harus dipegang. Kamu tahu tak? Ini dalam, saya betul-betul angry lah, saya betul-betul marah. Sebab apa tahu? Dia panggil diri dia sebagai prophet. Dia panggil diri dia sebagai orang yang dianugerahi Tuhan, anointed by the Lord. Oh, jangan sebut tentang dia sebab dia anointed of the Lord. Kamu sebut, kamu akan mati. Saya sebut sekarang. Mari kita melihat saya mati tak mati. Saya kena beritahu kepada umat-umat kita, betul? Jemaat kita harus tahu ada orang-orang yang tidak baik, kepala otak dia sudah hilang pedoman. Mereka sudah hilang pedoman. Dan mereka lakukan kerja-kerja yang muslihat, jahat, dan tipu hela, dan kotor. Dan kita harus diam diri? Tidak. Kita harus bagi tahu kepada jemaat kita, jangan biarkan orang sentuh badan kamu. Kamu pergi, ada prophet kah, dia apostle kah, dia evangelist kah. Kalau dia mau letak tangan atas kepala sudah. Jangan letak mana-mana lagi. Okey, kalau dia letak mana-mana lagi, ajar dia bagi tamparan hebat. Kalau tidak tahu bagaimana, hantar dia kepada saya akan ajar dia tamparan hebat. Okey? So, sebab kita tidak mengajar orang pun terimalah hakikat. Dia kata, oh telah disentuh, saya tidak boleh apa-apa. Apa-apa tidak boleh apa-apa? Saya tak faham lah orang-orang ni. Okey? Kita kena stop. Betul Pastor Joko? Kita mesti stop benda-benda macam ni. Betul? Tak boleh kita dengar saja. Tak buat apa-apa. So, we are anointed to trust in the name of the Lord. And then the anointed will arise. Kita harus bangun. Orang yang diurapi akan bangun, berdiri dan tetap tegak. Amen. Kita harus bangun dan tegak dalam perihal integriti. Itulah penting. Bangun apa? Bangun dalam integriti. Apa yang kita buat itu mesti ada integriti. Kalau kamu sudah terima anointing, kamu telah menerima urapan. Urapan itu adalah kuasa. Urapan itu adalah fire. Urapan itu adalah api. Urapan itu adalah sesuatu yang dahsyat, sesuatu awesome. Kamu tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan urapan itu. Mari kita baca ayat nombor 9 berkata begini, yang mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri, tetap tegak. Amen. Kita harus berdiri untuk umat kita dan menegakkan firman, menegakkan integriti kita, ada integriti dalam gereja kita. Biarlah semua yang ada di gereja kita ada integriti. Dia bangun, dia ada integriti. Dia bangun, dia bangkit semula dan dia ada integriti dalam hidup dia. Ada kebaikan Tuhan, ada Roh Kudus. Sebab itu saya boleh memberitahu kamu, urapan yang kita ada itu bukan semata-mata untuk kita. Tuhan mau memberikan kepada kamu. Kalau kamu ada integriti, urapan ini akan datang kepada kamu dan akan tinggal dengan kamu. Dan kamu bolehlah menggunakan urapan ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan akhir sekali, nombor 4. The anointed triumphs through prayer. The anointed triumphs through prayer. Orang yang diurapi akan tetap menang melalui doa. Amen. Orang yang diurapi akan tetap menang melalui doa. Kalau kamu adalah orang yang melakukan doa ikhlas dan doa syafaat, kalau kita melakukan doa-doa ini tanpa sia-sia, tidak sia-sia, ia tetap akan membawa kemenangan yang luar biasa kepada kita. Betul? Dia akan membawa kemenangan. Kalau kamu adalah pendoa syafaat, kamu ingatkah Tuhan tidak peduli pendoa syafaat itu? Kalau kamu adalah pendoa biasa, Tuhan tidak pedulikah orang yang mendoa kepada dia? Peduli. Tuhan akan mendengar doa kamu. Tuhan akan dengar semua yang keluar daripada mulut kamu memanggil dia. Dan itulah ayat nombor 10 berkata, ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja.
Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Amen. Itulah Daud berkatakan, amen. Dia kata kami berseru, kami bertanya, kami berminta. Oh Tuhan, melakukanlah sesuatu, melakukanlah mujizat, melakukanlah penyembuhan, melakukanlah sesuatu pergerakan yang luar biasa. Satu pergerakan yang luar biasa. JFPM ini akan menjadi satu pergerakan yang luar biasa seperti mana tadi dinubuatkan. Amen. Oleh brother kita tadi kan. Alright, Mantasik dan juga yang lain percaya yang kita akan menjadi satu pergerakan yang luar biasa. So pergerakan ini kan semata-mata untuk diri kita sendiri. Pergerakan ini adalah untuk membantu ramai masuk dalam ruang dan arena prophetic ini. Penting. Sebab Tuhan Tuhan mau memberikan prophetic ini kepada semua yang hadir. Tetapi kalau kita tidak mahu, kita kata saya tidak mau lihat, kamu tidak akan lihat. Until kamu kata saya mau menerima anointing ini, okay? Tetapi ada cara dia sendiri, amen. Bukan sia-sia, bukan tiba-tiba. Ya tiba-tiba tidak akan datang ya. Kamu harus tunggu. Kita tahu dalam buku kisah para rasul yang mereka berkumpul di atas bilik itu kan, kumpul di upper room, atas bilik atas itu mereka berkumpul, menanti, menunggu dan percaya kepada nama Tuhan, dan barulah Tuhan menghantar Roh Kudusnya datang seperti angin yang kuat, angin yang kencang, dan bunyi angin yang kencang masuk dalam ruang itu, dan juga api Roh Kudus itu datang marak atas mereka satu persatu. Amen. So seperti itulah kita juga akan menerima semua. So doa kamu harus ikhlas, itu saja. So malam ini saya beritahu 4 perkara. Nombor 1, orang yang diurapi akan diselamatkan Tuhan dan diberi kemenangan. Amen. Nombor 2, orang yang diurapi akan percaya pada nama Tuhan Yesus sahaja. Amen. Percaya pada nama Tuhan Yesus saja. Nombor 3, orang yang diurapi akan bangun berdiri dan tetap tegak dengan integriti. Amen. Dan nombor 4 yang last sekali, orang yang diurapi akan tetap menang melalui doa. Amen. Kamu akan tetap menang. Malam ini adalah malam urapan Tuhan. Seperti mana saya beritahu mula-mula. Untuk tim ini, the Lord says, I will anoint team to be prepared. Saya akan urapkan tim ini malam ini. Yang siapa-siapa yang ada di grup ini malam ini. Saya akan anoint mereka. Riba kabari Anda. Saya akan minta Prophet Elia yang dari Indonesia yang ada bersama kita malam ini untuk doakan untuk setiap orang di sini untuk urapan itu, urapan prophetic, supaya semua yang ada di sini menjadi satu tim prophetic team. Pastor Prophet Elia, if you are here, maybe you can pray and release the anointing, the blessing. Ribo kashanda rabaka tariana. Yeah, if you're ready, you can on your mic and your video, and then you can pray, Prophet. Reba kabari anda, robo shaka babari anda. Mari kita sediakan sementara menunggu. Kalau Prophet Elia ada bersama kita, oleh dia mendoakan untuk anointing daripada Roh Kudus, urapan yang luar biasa malam ini. Kita mau menerima urapan ini. Terimalah urapan ini. Sebab urapan ini akan membawa, akan memberi, akan menjadi satu benteng ya. Seperti satu benteng di hidupan kita. Amen. Thank you Lord. Thank you. Prophet Elia, are you there? Kalau tidak ada, nanti kita akan doakan. Oke, tidak apa. Mari kita teruskan. Ya, ada sebentar. Alright. Thank you. Ada. Sebentar ya. Ya, boleh. Thank you. A few moment. Sebentar. Sabar ya. No problem. Ya. Sementara menunggu Prophet Elia untuk mendoakan dan release anointing, prophetic anointing yang untuk nubuatan dan penglihatan roh dan sebagainya. Mari kita mengangkat tangan dan terima prophetic prayer ini. Amen. Prophet
Elia. Ya. Oke, kita berdoa ya. Mari semua, malam hari ini kita akan terima ya api Thank you, pengurapan Jesus. Roh Kudus yang akan Glory turun kepada semua orang yang ada di sini ya. Api yang api bukan api yang liar, api yang tidak benar, api penyesatan, tapi api Roh Kudus. Amen. Terima ya. Oke, kita akan berdoa ya. Mari semua kita yang bisa berbahasa roh, silakan berbahasa roh ya. Terus berbahasa roh. Terus makin hari makin kencang. Sikiare lama sikianara lama. Efiore namo sikiare naleta fossikiare nala. Menare la sikiare naleta fossikiare naleta fossikiare naleta fosminare lale. En are la mi sikiare naleta fossikiare naleta fosminare lale. Menare la sikiare la mo sikiare naleta fosminare. Saudara, terimalah api pemurnian yang dari surga, receive in the name of Jesus. Terimalah api Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, api pemurnian, terima. Terimalah api kekudusan dari Tuhan in the name of Jesus, terima. Terimalah api kemurnian hati yang dari Tuhan, terima. Terimalah api Roh Kudus yang membawa kuasa dari Yang Maha Tinggi, terima. Terimalah api yang membawa roh yang menyala-nyala dalam nama Tuhan Yesus, terima. Terimalah api yang membawa roh yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, terima. Terimalah api yang membawa roh yang takut akan Tuhan, terima. Terimalah api yang selalu menyala-nyala dan makin hari menyala-nyala dalam melayani Tuhan, terima. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terimalah api yang membawa api kebangunan rohani, revival, kemanapun saudara pergi, terima. Terimalah api kebangunan rohani kepada bangsa-bangsa yang akan saudara bawa kepada bangsa-bangsa. Terima dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terimalah api yang menghanguskan, api Roh Kudus yang menghanguskan setiap musuh-musuhmu. Terima dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terimalah api yang membawa kasih mula-mula yang terus menyala-nyala di dalam saudara. Terima. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terimalah api Roh Kudus yang membawa iman yang kuat, yang makin hari makin besar. Bukan cuma sebesar biji sesawi, tetapi akan makin hari makin besar. Terima dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terimalah api Roh Kudus yang membawa pengharapan yang kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang kokoh di dalam Kristus Yesus Tuhan, seperti Saul yang ada di kapal yang ketika dijatuhkan itu kuat menahan gelombang apapun yang terjadi. Terima dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima api Roh Kudus. Terima api Roh Kudus. Terimalah api yang membawa sukacita. Rejoice from heaven. In the name of Jesus, receive. In the name of Jesus. Terima api Roh Kudus. Terima api sukacita dari Tuhan. Terima api sukacita dari Tuhan. Terima roh yang menyala-nyala. Terima api sukacita dari Tuhan. Kami siram semua kami yang ada di sini dengan kuasa darah Yesus. Kami siram dengan darah Yesus. Kami siram dengan darah Yesus. Kami siram dengan darah Yesus. Kami bakar dengan api Roh Kudus. Bakar hidup kami dengan api Roh Kudus. Kami bakar dengan api Roh Kudus. Api yang memurnikan hidup kami. Api yang menyucikan hidup kami. Api yang membawa perubahan. Api yang membawa kebangkitan. Api yang membawa kekudusan. Api yang membawa roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Api yang membawa membawa api yang menyala-nyala. Sehingga membakar setiap orang yang sudah redup. Membakar setiap orang yang letih lesu. Menjadi berkobar-kobar lagi. Terima, saya lihat ada api yang menyala-nyala. Yang turun kepada saudara. Seperti di badan saudara itu ada api yang makin hari makin besar. Burn, bakar. Burn, bakar. Burn, bakar. Fire. Fire. Fire.
Fire, fire, fire. Terima sukacita dari surga. Api sukacita yang dari surga. Sukacita yang dari surga. Fire, fire, burn, burn, fire, fire, burn, bakar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. In the name of Jesus Christ, kami mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan pengurapan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Saya kembalikan, ya, saya Amen. kembalikan kepada. Thank you, Ya. thank you, Prophet Elia. Thank Thank you. you very much. Terima kasih. Amen. Rabba Shandara Bakarianda. Mari kita menyediakan diri. Saya tahu, saya percaya urapan ini malam ini Tuhan mengatakan awal-awal lagi Tuhan mau mengurapi semua yang hadir malam ini. Ini bukan untuk grup JAPM ya, bukan untuk grup JAPM, tetapi untuk tim dia kata. Perkataan dia lain, tim. Dia kata ini adalah tim yang saya mau urapi. Malam ini adalah malam yang different. Setiap malam hari Tuesday itu, Selasa ini, setiap malam itu berbeda, alright, daripada yang satu sama lain. Okay, ada yang lain berlaku di hari Selasa itu, benda-benda yang lain berlaku. Tapi malam ini Tuhan memberitahu, saya pun tidak tahu Prophet Elia akan masuk dalam grup ini malam ini. Tetapi Tuhan kata tim ini, tim tadi yang Tuhan kata tim ini, bukan Apostle Jiper dan saya sahaja yang harus move dalam GAPM ini, dalam gifting sini ya. Semua yang ada tim ini juga harus move dalam gifting ini. Kerja kita banyak ya. Kita ada banyak kerja. Sebab itulah Apostle Jeepers ada kelas dia sendiri. Saya juga ada kelas Bible study, Bible school kami sendiri untuk mengajar orang supaya mereka juga boleh melakukan. Dan saya percaya Prophet Elia juga ada tim dia sendiri. Semua kita bukan mau kita simpan saja urapan ini. Sebab apa kita mau simpan untuk diri sendiri. Kita mau berikan, share apa yang Tuhan mau kamu terima sebagai satu tim malam ini kan. Satu pasukan yang sudah menerima urapan ini. Tolonglah jaga urapan ini. Alright, pandanglah kepada Tuhan, dialah lebih tinggi. Jangan pandang kepada kuda, jangan pandang kepada Buddha. Dan pandanglah kepada Tuhan itu sendiri. Saya berkata tadi kan, pandang kepada Tuhan, pandang, lihatlah namanya, lihatlah setiap hari, lihatlah nama Yesus tinggi daripada semuanya, besar daripada semuanya, dan dialah yang boleh membantu kita. Malam ini mari kita sediakan roti dengan minuman untuk jamuan kudus. Can I give you just few minutes? Just prepare to go and bring your bread and your cup together. We want to take the Holy Communion together. Kita mau mengambil penjamuan kudus bersama-sama. Thank you Jesus. Kurabarianda. Saya minta Pastor Deborah malam ini, nanti sudah sedia semua. Pastor Deborah akan doakan untuk penjamuan kudus malam ini. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Riba kata kari anda rabashanda. Roti kababari anda. Roba kata kababari anda. Eka tumuri anda rabaka shikiri anda. Sediakan hati kamu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Rika barotu baladari anda. Sediakan. Kita akan ambil bersama-sama. Semua sudah sedia. Kalau semua sudah sedia, Pastor Deborah akan lead kita dalam doa. Thank you, Jesus. Mari kita siapkan hati kita di tempat kita masing-masing, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita tahu Allah ada di tempat, di pertemuan kita, di tengah-tengah kita. Dan Tuhan sedang melihat semua tentang kita. Bahkan di masa depan kita, Tuhan sedang menerawang. Tuhan sedang mempersiapkan jalan-jalan yang baru. Di mana yang sudah tertutup, Tuhan katakan, aku akan membukakan jalan yang baru bagi kamu. Selama kamu mendekat kepadaku, selama kamu menjadi domba, selama kamu menjadi yang mudah, yang mau dilenturkan di tangan Tuhan, kamu akan Tuhan arahkan di mana Tuhan inginkan.
kita adalah pasukan di mana Tuhan berkenan untuk melakukan sesuatu hal-hal yang baru di musim akhir ini. Ketika Tuhan memulihkan Sion, Dia memulihkan dengan kekuatannya. Dan untuk generasi ini, untuk pasukan ini, untuk tim ini, Tuhan berjanji, Tuhan berkata, aku akan memberikan kamu sesuatu yang baru, tetapi tunduklah kepada kekuatan Tuhan, takutlah akan Allah. So malam hari ini, saat kita mengambil roti ini, saat kita minum air ini, melambangkan darah Yesus yang sudah mati tersalib tetapi dibangkitkan dan akan meluputkan kita daripada segala ancaman dan kesepakatan manusia yang menentang Tuhan. Saat malam hari ini, saat kita makan roti ini, setiap apa yang menjadi racun di dalam diri kita, di dalam nama Yesus akan Tuhan cabut sehingga ke akar-akarnya, dan Tuhan akan memberikan pemulihan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, bahkan Tuhan akan memberikan pertumbuhan untuk sesuatu yang sudah mati sekalipun di dalam tubuh kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Bapa di surga. Thanks our Father. We thank you God. Kami panggil Engkau Bapa, karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Engkau gendong kami Tuhan. Saat kami jatuh Tuhan, Engkau pegang tangan kami. Engkau berjanji Bapa, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Sampai kepada kesudahan zaman ini, Engkau berjanji Engkau akan menyertai kami. Tuhan, ada banyak hal yang menakutkan, ada banyak perkara yang menjadi bahaya di hadapan kami. Dan kami tidak mampu berjalan sendiri Bapa. Kami perlukan tangan Tuhan yang kuat. Sebab itu Bapa di surga, saat kami mengambil roti dan air ini adalah respon hati kami. Kami mau menyerahkan seluruhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Masa depan kami, semua yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kami ini, kami mau serahkan kembali kepada Tuhan, supaya Tuhan pulihkan apa yang sudah menjadi rosak. Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Apa yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang terikat, terbelenggu, yang sudah dirantai oleh apapun bentuk ikatan itu Tuhan, dalam nama Yesus semua ikatan itu, semua rantai itu diputuskan dalam nama Yesus. Semua yang di dalam cengkeraman kuasa kegelapan, kami katakan dalam nama Yesus, saat kami makan dan minum air ini Tuhan, semuanya dibebaskan, dimerdekakan di dalam tubuh, jiwa dan roh kami, karena roh Allah yang berdiam dan mengambil alih di dalam setiap pribadi kami malam hari ini Bapa. Kami lepaskan Tuhan setiap keinginan daging kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah terjadi pencurahan Roh Kudus yang baru bagi bangsa ini, bagi negeri ini Tuhan, bagi seluruhnya Tuhan, tempat-tempat yang tandus sekalipun, yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Dan melalui kesaksian kami Bapa di surga, di bumi ini, Engkau Tuhan akan dimuliakan, Engkau Tuhan akan diperluaskan, kerajaan Tuhan akan disebarkan Bapak, pengharapan yang baru akan diperdengarkan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, karena Engkau menjadi tabib yang ajaib bagi kami. Engkau menjadi imam yang ajaib bagi kami Tuhan, imam besar bagi kami Tuhan. Engkau sudah mengampuni kami daripada semua kutukan dosa Tuhan, dan kami sudah mendapat perdamaian lewat kami mengambil roti dan air ini Tuhan. Dan ada hubungan yang baru terjadi di antara kami dengan Engkau Bapa, di antara kami dan orang-orang yang bermusuhan dengan kami, antara kami dan ibu bapa, antara kami dan anak-anak, bahkan antara kami dan di dalam kalangan jemaat, dan dimanapun pertemanan, hubungan yang retak Tuhan, ada perdamaian yang baru lewat Engkau Yesus. Roh Kudus, kami terima kasih malam hari ini, dan kami terima Tuhan roti dan air ini di dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amen, amen, amen. Amen. Terima kasih. Malam ini, sebelum kita mengakhiri, saya akan serahkan kepada Apostle Jipa sebentar nanti. Dan masa kita mau menutup, saya minta Pastor Daniel lihat kalau ada apa-apa nak sebut, dan juga doakan penutup nanti ya. Selepas Apostle Jipa, mungkin dia mau buat any announcement dan sebagainya. Dan saya serahkan kepada Apostle Jipa sebelum kita akhiri.
Pastor Jipa, please. Oke, shalom kepada semua. Ya, puji Tuhan. Ya, setiap kita berharga. Tadi saya menerima kata-kata ini. Suara Tuhan mengatakan setiap kita yang ada pada malam ini adalah jiwa kita sangat berharga. Ya, sangat berharga, dan ketika orang yang berharga ini semua berkumpul, bayangkan itu adalah satu harta, ya, aset sorgawi, ya, aset sorgawi yang berkumpul untuk menyembah, untuk belajar, untuk duduk diam di dalam kesatuan. Ini sesuatu yang menyenangkan hati Bapa di surga. Ini adalah satu korban persembahan yang harum kepada Bapa di surga. Bukan mudah untuk mengumpulkan orang yang berlainan dari seluruh Malaysia, dari Indonesia. Ya, puji Tuhan. Tapi puji Tuhan, kita mengucap syukur untuk Zoom ini. Ya, walaupun ada Zoom, tidak ramai juga yang mau join. Ya, kita pun tidak tahu kenapa. Kita hanya dalam grup itu kita ada dalam 60-70 orang. Ya, tapi yang ada ini 14 orang. Ini yang sudah ditapis-tapis, inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik. Telah meresponi panggilan Tuhan. Saya percaya Tuhan panggil, dan kita berkumpul pada malam ini, apapun yang disaksikan. Nah, di sini adalah satu platform, ya, satu wadah di mana kita boleh menyaksikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita masing-masing. Di sini kita boleh belajar. Saya pernah bersama-sama dengan pengasas GFPM ini pada awalnya. Dia kata nabi melahirkan nabi, rasul melahirkan rasul. Artinya kalau kita duduk di bawah kaki seorang nabi, lambat laun urapan nabi itu akan turun. Ya, karena dia sering kita dengar dia sering berdoa melepaskan nubuatan. Itu akan ada satu impartasi, ya, impartasi. Kalau kita duduk di bawah kaki seorang pastor, seorang gembala, atau seorang guru, seorang penginjil, kita akan menerima apa yang daripada orang itu. Dan di sini kita ada berapa nabi, rasul, dan yang punya ciri-ciri juga yang akan calon menjadi bergerak di dalam kenabian, ya. Jadi sekali lagi saya ingin mendorong kita semua bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru. Ya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru. Ya, mungkin keadaannya sekarang ini seperti sedang mencari timing. Sedang mencari dia punya tetapi dalam beberapa waktu ini saya melihat ada 3. Ya, saya tidak tahu sama ada 3 pertemuan lagi atau 3 bulan kah. Tapi saya melihat ada 3. Dia akan mendapat timingnya, mendapat dia punya dia punya momentum, dan ini akan ada satu pecutan yang cepat. Ya, jadi doakan perkara ini. Saya percaya kita tidak mau yang biasa-biasa, ya. Karena kita adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kita mengekspektasikan yang luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. So kita percaya, kita mau memanfaatkan masa kamu, pengorbanan kamu. Ya, sekarang boleh saja kamu pergi tidur atau jalan-jalan di mana-mana, tetapi kamu memberikan ruangan masa kamu duduk di sini bersama dengan Zoom ini. Ada sesuatu yang di dalam hati, ada kerinduanmu. Engkau lapar, engkau haus, kamu dengar ada sesuatu. So bagi kami yang melayani, kami sudah bincang, kita beri yang terbaik.
Di dalam GAPM ini kekuatan dan keunikannya di dalam worship, di dalam menyampaikan firman Tuhan, dan di dalam nubuatan dan doa kesembuhan, pelepasan, semuanya. Dan kita pertajamkan itu, ya. Kita pertajamkan itu, bukan yang asal-asal, ya, asal biar yang kita asal memberi, tapi sekali kita beri yang terbaik. Amin. Dan sekali lagi saya mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih di atas support terhadap kehadiran kalian di dalam GAPM ini. Saya baru masuk 2 bulan, 2 bulan lebih, hari ini 2 bulan 9 hari berada di Sabah, ya. Dan saya pun sudah mulai stabil sudah, ya, dan kita akan bergerak. Saya mengucap terima kasih kepada Prophet Kumar yang banyak membantu, ya, ketika saya lagi sedang di laut, sedang ombak yang badai. Dan puji Tuhan, Tuhan hantar 2 orang pastor Joko dan Pastor Deborah untuk membantu, ya. Dan juga rekan-rekan yang lain, Prophet Ilya, ya. Terima kasih karena bersama-sama kehadiran Bapak, apa yang diucapkan itu sangat berarti, ya, bagi kita yang mendengar. Anak-anak Tuhan yang haus di sini mendengar itu tidak akan hilang begitu saja, ya. Itu akan menjadi membawa kesan yang dalam di dalam hati setiap yang mendengar. Oke, jadi itu daripada saya positif, saya yakin ada something di hadapan yang besar, ya, ada sesuatu yang besar, karena saya lagi berada di dalam proyek yang besar. Proyek sorga. Ini bukan proyek buat jalan, bukan proyek buat bangunan, tapi ini proyek api revival, ya, di Sabah. Secara spesifiknya saya bilang, Tuhan, kalau di Sabah, di mana Tuhan mau mulai? Sabah ini besar, mulai di kota Kinabalu, to be spesifik. Nah, kota Kinabalu pun ada tempat-tempatnya. Saya bilang, Tuhan, di mana lagi? Kota Kinabalu satu kota yang besar, dan saya sedang mencari satu saja. Saya doakan saya perlu satu tempat untuk berdoa, ya. Dan biarlah Tuhan gerakkan hati anak-anak Tuhan untuk menyediakan satu tempat berdoa yang boleh muat dalam paling kurang 50 orang. Karena di sana saya akan berdoa. Saya di tempat saya tinggal ini kondo, tidak boleh doa. Saya kalau berdoa kuat, ya. Pakai gitar, pakai sofa, pakai, ya, dengan segenap hati. Kalau di sini saya berdoa kuat suaranya, nanti itu security guard datang. Nanti kenapa kamu nih, kena bising-bising. Jadi di sini saya perlu satu tempat, dan tempat itu juga tempat untuk membuat kesembuhan dan pelepasan. Tempat itu juga di mana akan terbuka portal, ya, portal, dan di situ langsung ada hubungan. Ya, sekarang ini saya perlu ada tempat seperti itu untuk cas, ya. Di rumah juga saya berdoa, tapi saya perlu satu tempat yang di mana yang voltage dia yang tinggi, ya, sebelum saya all out berdoa menyembah Tuhan. Oke, jadi terima kasih. Saya doakan juga sekarang kita lagi mau membentuk komite, ya, Exco GAPM yang baru. Kita akan buat dia pro-tem dulu, ya, dan kita tengok kalau oke, dan satu waktu kita akan confirmkan dia, bawa dalam doa. Oke, ini masa saya kembalikan kepada Prophet Kumar. Silakan. Thank you, Pastor Jipa. Prophet Elia, there's one word that I want to, you're still there, right? I don't know, dari tadi lagi ada satu perkara yang Tuhan mengingati saya. I don't know, saya nampak macam 21 hari, ya. And then, boleh dengar, Prophet Elia? 21 days. The Lord said 21 days, 21 hari. Sesuatu yang akan sedang berlaku, dan dalam step yang akan berlaku ini, dalam 21 hari ini, saya nampak rumah macam
api marak, api yang kuat. It's like a house on fire. Suddenly you will see a house on fire on the 21st day. I don't know when is your 21 day started. I'm not sure. But the Lord says 21 days. I've spoken to my son and I will release a fire. Saya akan lepaskan api itu atas rumah doa. Upon the house of prayer, I will release a fire on the 21st day. So either it is from today or from last week. I'm not sure. Only you know the 21 days of what God has spoken. Tuhan telah memberitahu kamu. I feel the anointing of God is upon you. Very powerful. This season is going to be a new season. I see it like two ways are breaking up. Two teams from you will break out. Bukan keluar dari kerja kamu, tetapi macam you will be the sender, penghantar. Macam penghantar dua tim ini, dia ada macam, saya nampak macam ada dua cabang. After the 21 days, fire, the house on fire, after that you will see people that is like-minded, like your mind, like your wife's mind, like your spiritual sons, your daughters, spiritual sons and daughters. The Lord says new beginning of spiritual sons and daughters. Daughters will rise up. New sons and daughters. What you already have is one thing. What you're going to have another thing. So new sons and daughters will come to you. And then with them, there's macam ada satu cabang, dua cabang tu keluar dua ya. So they will go in different direction, but one day they will come back to one place of rejoicing. They will come back to testify and rejoice because the testimony time will come. But the season is now, the Lord says, after the 21 days and fire, and there's going to be a movement. There's going to be a revival in your church first. There's going to be a revival in your church, a very different type of revival, not what you have seen before. A different type of revival, bukan apa yang kamu pernah melihat dulu, tapi sesuatu revival yang luar biasa, yang bentuknya lain, bukan apa yang kita lihat daripada Eropa dan dari Western countries. Dia lain, tidak boleh di compare. Something new, and then with that adalah the breakout akan happen. Breakout itu, you will be like the sender, macam penghantar. Okay, macam penghantar tu. So you will be macam sender. They will go out like dalam dua cabang. Saya nampak macam dua cabang macam tu. Dia akan keluar. So something is already happening in your spirit. And God said, I am with you as I promised. 6 years ago, I promised you that I will bring revival in your country. And the Lord says that I am keeping my word. I will bring it. Now will be the time of where this breakout will happen and new movements will break forth in different places. Then you will see a new revival in the country. It's not just for you, but for the country. But you got to prepare the fire. It's like it's going out, fire going out. And from the two, something is happening. Daripada dua cabang itu, cabang lain akan lahir juga. So that one will take another few more months or years to happen. But the Lord says it will keep on going as you are the sender. The Lord's anointing is upon you. Prophet Elia, release the grace of God for you to understand, to release and receive this grace that God has given to you, a special grace. It is not that who is famous in your country. Doesn't matter, they are already famous. God is using somebody that he has chosen by himself. He said, I've chosen you, son. Elia, go in my word. Go by the power of my word. I've given you the rod. I've given you the courage. I've given you the spirit. Now go in this anointing. Go with this anointing that I've given to you. And this urapan ini akan membawa kemuliaan Tuhan dan akan membawa api Roh Kudus yang luar biasa, yang tidak pernah dilihat oleh sesiapapun sebelum ini. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you, Prophet Elia. Amen. Terima kasih, Bapak Umar. Oke, sebelum ini silakan. Ini mengkonfirmasi ya. Ini mengkonfirmasi apa yang saya sudah dapat akhir-akhir ini. Saya doa. Saya selalu begini ya. Setiap kali saya berdoa, saya tinggal tunggu konfirmasi aja dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Kita jangan jadi orang yang selalu meminta didoakan. Ya, kita berdoa dulu. Ini yang saya diajarkan Tuhan. Masuk ke dalam kamar berdoa. Ya, kalau sudah punya karunia berbahasa roh, berbahasa roh lah.
Ya. Tapi jangan lupa baca firman setiap hari. Jangan nanti sampai kita seperti saya lihat ada ini saya lihat sendiri dan alami. Hamba Tuhan yang sibuk melayani. Ya, tadi saya sambil dengar ya. Sampai dengar Prophet Kumar tadi bicara. Sibuk melayani di gereja, tapi tidak pernah baca firman Tuhan, bahaya. Terus ngeroh, ya, ngeroh. Ya, penglihatan sana, penglihatan sini, ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak tercatat dalam firman Tuhan. Cilaka, bahaya, penyesatan besar. Ya, cilaka. Ya. Ini saya sudah lihat. Dan saya kasih tahu kepada saudara, akhir-akhir ini Tuhan akan mempersiapkan kita semua, bukan cuma saya, kita semua, untuk satu kegerakan yang different, yang berbeda dari yang, jangan lihat yang di barat yang terjadi. Kita yang daerah Asia Tenggara itu akan berbeda. Ya. Revival yang terjadi itu kita tuh berbeda. Ya. Saya mungkin tidak akan berbicara di sini, biar nanti kalau sudah terjadi baru ngomong ya. Ya, itu jauh lebih wise, jauh lebih bijaksana. Ya, jauh lebih berhikmat ya daripada kita ngomong dulu di depan. Ya, ini saya simpan dulu. Jadi nanti kalau sudah kejadian baru saya kasih tahu ini loh sebenarnya. Tuhan maunya seperti begini loh buat anak-anak Tuhan. Ya. Ini saya lagi tunggu. Dan itu benar. 21 hari saya ingat peristiwanya Daniel. Ya. Hari pertama ketika dia berdoa, sebenarnya doanya sudah dijawab. Tapi nunggu waktu. Ada apa? Itu Persia yang di atas itu. Ya. Raja Persia di atas itu yang nahan itu. Jadi Mikael diutus, dihajar. Tiar. Gabriel turun. Nah, ini sama. Iya, sama seperti yang saya alami. Saya lagi berdoa, terus berdoa. Ya. Saya bilang, Tuhan, kasih saya jawaban. Apa yang saya doakan itu seperti apa nanti jadinya? Kapan waktunya? Saya tanya gitu. Saya diam aja. Selama penantian, ingat ya saudara, selama penantian, ini saya kasih tahu saudara. Selama penantian ketika saudara berdoa, jangan pernah saudara tidak percaya. Itu bahaya. Kalau saudara di tengah jalan sudah tidak percaya atau mulai pudar, saudara tidak menerima apa-apa dari jawaban doa saudara. Tidak akan menerima satu pun jawaban doa. Bahkan saudara akan rontok imannya. Ya. Jadi saudara harus betul-betul kuat. Ya. Percaya sungguh-sungguh seperti Abraham 25 tahun disuruh tunggu. Janji tunggu. Percaya, makin hari bukan makin lemah, makin kuat. Makin menyala-nyala. Makin on fire, ya. Makin apinya makin tiar gitu loh. Jangan lemah, saudara. Ketika saudara menerima itu semua janji-janji Tuhan, saudara tambah menyala-nyala. Tapi ingat saudara, kuncinya di mana saudara? Terakhir saya tutup, kuncinya di kerendahan hati. Tanpa kamu punya rendah hati, ya seperti padi, ya padi kalau dia semakin tinggi dia semakin merunduk. Kalau bahasa Indonesianya. Demikian juga kita, kalau dibawa Tuhan naik, kita harus habis, saudara. Jangan ada kita lagi. Jadi yang nampak nanti, yang nampak bukan Apostol Jiper, Prophet Kumar, Prophet Elia, Pastor Deborah, Pastor Henny, atau Pastor Daniel, atau siapapun yang ada di sini. Tidak. Yang nampak siapa? Tuhan Yesus. Amin. Ya, manusia kita sudah tidak ada lagi. Jadi yang nampak Tuhan Yesus, itu yang nanti akan terjadi sama kita. Jadi kita akan bertransformasi.
Ya, berbeda. Nanti kita tidak dikenal, tapi yang dikenal itu Tuhan Yesus. Itu jauh upahnya jauh lebih besar daripada kita dikenal orang. Kita dikenal Tuhan Yesus, kita dikenal Bapa, itu upahnya sangat besar. Apalagi kalau Anda, terakhir saya tutup, kalau Anda doakan orang-orang tidak berterima kasih buat Anda. Ya, orang tidak say thank you buat Anda. Ada tertulis upahnya besar di surga. Anda lagi nabung. Upahnya besar di surga. Bersyukurlah. Sebab saudara, kita semua yang dipakai Tuhan, semua kita dipakai Tuhan, kita dikasih karunia itu cuma-cuma. Begitu pula kita harus memberi dengan cuma-cuma. Gitu loh. Sebab yang kita tabur itu kita tanam, upahnya besar di surga. Apa yang kita tabur kita akan tuai. Ya, itu aja yang ingin saya sampaikan. Stay on fire in the move of God. Stay on fire. Stay on fire. Tapi jangan lupa, ya, tadi saya barusan bawa firman di Community of Love, ya, gereja lokal kami, di kelompok sel kecil. Jangan lupa, pelita boleh menyala, tapi jangan sampai minyaknya habis. Kalau minyak habis, habislah hidupmu. Ya, minyaknya jangan habis. Jadi minyak harus tetap ada, cadangan minyak, ya, supaya pelita itu menyala terus sampai mempelai datang kedua kali menjemput kita. Siapa? Tuhan Yesus. Terima kasih. God bless us all forever. Bye. Yeah. Thank you. Puji Tuhan. Thank you very much for the word. Dan minta Pastor Daniel, ya, untuk memberitahu sesuatu dan juga untuk dalam doa. Thank you. Boleh dengar suara saya? Pastor Daniel ada diiringi dengan musik ya? Boleh dengar suara saya? Boleh. Okey. Okeylah, kita doa, Prophet. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih, kami sangat percaya Tuhan, inilah waktunya Tuhan, Engkau akan membangkitkan banyak gereja Tuhan sebagai satu tubuh Kristus yang besar. Dan kami percaya juga Tuhan, ini waktunya tradisi, tembok tradisi gereja Tuhan yang saling menentang atas satu sama lain, yang saling yang cuba untuk perpecahan dan akan dirobohkan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, inilah waktunya Tuhan, Engkau akan bangkitkan gereja-gereja Tuhan Yesus untuk satu lawatan di akhir zaman ini di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih bagi malam ini. Tuhan, kami sangat bersyukur dan kami percaya Tuhan apa disampaikan oleh para hamba-Mu, para nabi, itu akan terjadi di dalam nama Yesus. Dan kami percaya juga Tuhan, ini waktunya Tuhan, Engkau akan bangkitkan, Tuhan sedang bangkitkan banyak intercessor. Tuhan sedang bangkitkan banyak intercessor dari berbagai gereja, kerana di situ akan terjadinya satu gabungan tubuh Kristus yang sangat besar. Dan kami percaya itu sedang terjadi dan tidak akan terhentikan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, terima kasih untuk jaringan, seperti satu jaring yang besar, seperti satu jaring ikan yang sangat besar, dan itu tidak akan digunting, tidak akan tergunting, dan itu jaring yang dari Tuhan. Kami kata di dalam nama Yesus, jaring yang besar yang cuba untuk dihentikan oleh si jahat, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, inilah waktunya Tuhan, gereja-Mu bangkit bersama-sama, walaupun dari berbagai denominasi yang berlainan, tetapi kami dalam satu tubuh Kristus, kami boleh berdiri, kerana kamilah Tuhan ada menjadi tembok doa bagi bangsa ini. Kami berdiri di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih bagi malam ini Tuhan. Kami terima setiap apa Kau sampaikan, dan Tuhan terima kasih, berkati kami semua di tempat ini. Tuhan, Engkau urapi kami dan pakai kami untuk hal yang besar dan dahsyat. Tutup bungkus kami, keluarga kami semua dan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus membimbing kami, malaikat Tuhan yang membagai kami, yang menjaga kami.
Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Daniel. Thank you very much. Terima kasih kepada semua yang hadir malam ini. Dan Pastor Jipa, bye-bye. Oke, selamat malam semua. Terima kasih, selamat beristirahat. Jumpa lagi minggu depan. Haleluya, shalom. Oke. Shalom. Bye-bye. Amin, bye-bye.